آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله. شو منامي، يا غرامي، شوفوا بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya di surah Al-An'am ayat 162 dan 163 kembali kita diingatkan bahwasanya ingat bahwa sholat kita, kemudian hidup kita, ibadah kita, mati kita, niatin betul-betul hanya untuk Allah saja, mencari keridhaan Allah saja, bukan mencari keridhaan manusia. Like, komen, jabatan, pujian, no way ya. Jadi semata-mata lillahi rabbil alamin. Gimana caranya? Minta sama Allah. Makanya kenapa kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ya. Setiap melakukan sesuatu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita ikuti dengan mengawalinya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita niatin bahwa tadi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya semua kegiatan aktivitas kita, kebaikan kita, semua bisa terjadi atas izin Allah. Dari situlah kemudian kita merasa bahwa we are nothing without Allah. Kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa Allah. Maka ketika kita sadar betul mengawali segala sesuatunya dengan basmalah, maka semuanya akan menjadi ringan, menjadi mudah. Bahwa apa? Kita tuh cuma dititipin Allah, ya kan? Kita tuh cuma perantara gitu kan. Allah juga yang menggerakkan, Allah juga yang menghidupkan, Allah juga yang meringankan langkah. Segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan apapun, ketika kita sadar betul bahwa semuanya terjadi atas izin Allah, maka kita akan menjalaninya sepenuh keikhlasan, sepenuh rasa nikmat, sepenuh rasa bahagia. Bahwa apa? Alhamdulillah kita masih dipercaya Allah kan, melakukan semua kegiatan-kegiatan, masih bisa sholat, masih bisa sholat, masih bisa duduk, masih ketemu air. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa sholat ya kan. Berapa banyak orang yang kondisinya sangat darurat ya, kemudian dia tidak menemukan air, tidak menemukan ketenangan. Maka bersyukurlah untuk teman-teman yang masih bisa merasakan nikmatnya sholat ya. Apalagi insya Allah kita akan segera merasakan nikmatnya sholat kembali di masjid ya. Mudah-mudahan kita akan segera merasakan nikmatnya kembali kumpul kajian-kajian. Maka dari itu kita awali setiap kegiatan dengan menyertakan Allah, melibatkan Allah di awal dan di akhir. Ketika kita mengawali semua kegiatan, sholatkah, ibadahkah, hidupkah, bahkan kematian kita, selalu melibatkan Allah dalam sekecil apapun aktivitas kita, insya Allah kita akan senantiasa terjaga keikhlasannya. Kita ngomong tuh ke Allah, ya Allah, aku memang hanya makhluk yang lemah, gampang tergoda, gampang emosi, ya, sulit mengendalikan nafsu dan amarah. Katakan sejujurnya, bantu aku ya Allah agar senantiasa ikhlas. Apapun yang aku lakukan, bantu aku agar apa yang aku lakukan betul-betul mencari ridho Engkau saja ya Allah ya. Makanya di surah Al-An'am 162 ini, kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ibadah apa aja gitu ya. Apa sih ibadah? Ibadah itu artinya setiap amal yang diniatkan untuk mencari ridho Allah, termasuk makan. Makan juga bisa jadi ibadah. Kalau niatnya apa? Dengan makan itu semoga kalau bapak-bapak bisa semangat mencari rizkinya, ibu-ibu bisa semangat ngurus rumah tangganya, kalau yang bekerja bisa semangat berkarya. Niatkan lillah. Ketika niatnya lillah, bahwa makan hanya untuk supaya lebih kuat, bisa lebih nikmat dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan ibadah, itu betul-betul mencari doa Allah, maka dia akan
menjadi ibadah. Itu bedanya ibadah dan adah. Kalau adah itu adalah satu amalan yang hanya dijadikan satu kebiasaan tanpa mengiringi niat di awalnya. Sehingga dia hanya melakukan aktivitas itu sebagai kegiatan harian. Tidak diniatkan mencari ridho Allah saja. Sayang banget kan? Itu makanya setiap melakukan sesuatu niatin. Bismillah. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillah telah engkau hidupkan aku. Ketika mengawali sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pokoknya aku melakukan ini betul-betul semata mencari ridhomu ya Allah. Bantu aku ya Allah agar tetap ikhlas di awal, di tengah, dan di akhir ya. Kemudian sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan juga kematianku lillahi rabbil alamin, semua hanya untuk Allah. Ini adalah sebuah pernyataan yang terus-terusan kita baca ya. Jadi ada banyak versi, ada yang bacanya inna sholati, ada yang bacanya Allahumma ba'id baini, alfa iftitahnya ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai gara-gara berbeda kemudian kita pecah belah, itu yang nggak boleh ya. Jadi di sini diingatkan kembali bahwa kalau teman-teman ada yang baca ini dalam iftitah, harusnya teman-teman semakin berhati-hati melakukan aktivitas apapun, karena teman-teman sudah berjanji dalam sholat inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rob semesta alam, hanya untuk Allah yang mengatur semesta alam ya. Sebuah perjanjian yang harusnya butuh pembuktian. Ketika kita bisa mengucapkan itu, sesungguhnya ucapan itu bukan hanya cukup diucap tapi perlu dibuktikan, karena cinta itu butuh bukti. Setiap apa yang diucapkan, konsekuensi bahwa kita itu punya integritas adalah kita sesuai antara ucapan dengan apa yang kita lakukan.